Nah, kita kemarin sampai materinya. Kemarin sampai di sini ya, yang merah itu ya, adalah pengamatan yang dipakai oleh semua prosesor ya. Dari pengamatan register atau register addressing ya, pengamatan gerak, pengamatan langsung, pengamatan tidak langsung. Nah, itu semua prosesor menggunakannya mulai dari 8 bit sampai 64 bit. Nah, kemudian kita masuk nanti ke prosesor yang 32 bit menggunakan penggunaan pengalamatan base plus index. Nah, kenapa ada plus? Nanti ada sampai nanti skala ya. Itu adalah supaya dia bisa mencapai memori yang lebih besar. Kalau yang sampai di atas dia ada pengamatan langsung, itu ada pengamatan modus ini ya, DOS itu ya. Nah, itu dia pengamatannya hanya sampai 1 megabit ya, 1 mega. Sehingga jika lebih dari situ, dia tidak bisa. Ya, modus pengamatan ke alamat secara hardware dia ya, langsung di DOS ya kemarin. Nah, kemudian pengamatan untuk modus terproteksi. Nah, itu dia alamatnya sampai 4 GB ya. Nah, sehingga nanti kita perlu penunjukan yang lebih besar. Ini kenapa ada plus itu ya. Nah, ini kita mulai di situ. Sampai di sini kemarin ya. Dan kita masuk ke nah, ini yang kemarin masuk kita ke pengamatan model berikutnya ya. Di model pengamatan base plus index ya, pengamatan base-nya itu registernya ya, register, kemudian ditambah dengan indeksnya. Nah, ini dia supaya kita dapat mencakup memori yang lebih besar. Jadi pengamatan base plus index ini mirip dengan pengamatan terlangsung ya, karena dia juga mengamati memori datanya ya. Nah, dalam mikroprosesor mulai dari 8086 sampai 286, nah, jadi ini mengamati satu base register atau BP atau BX ya, dari satu register index ya, ada indeksnya I-nya index itu ya, destination index atau source index. Jadi dia akan secara tidak langsung mengamati memori. Nah, pengamatan karena dia ada base-nya pasti ada register kan. Nah, register bukan pengamatan langsung. Kalau langsung dia menuju nomor alamatnya ya, nomor alamatnya. Jadi dia berupa angka tetapi yang di dalam tanda kurung. Kalau hanya angka saja berarti dia pengamatan ininya ya, datanya dia. Berarti indirect nanti ya. Pengamatan langsung itu adalah pengamatan dengan alamat memori langsung. Nah, ini karena ada base-nya itu tidak bisa langsung ya. Tidak bisa langsung karena ada register di situ. Cuman dia ditambah dengan indeksnya. Jadi register sering menyimpan lokasi awal atau array. Nah, ingat array, data array
Di homogram kita sudah belajar bahwa datanya lebih dari satu. Makanya ada indeks untuk menunjuk alamat masing-masingnya. Nah, kalau tidak ada indeks, dia nanti akan numpuk juga. Nanti data terakhir lagi yang tersimpan. Jadi kalau array, makanya dia mempunyai lebih dari satu tumpukan nanti ya. Nah, urutannya ditentukan oleh indeks. Nah, array itu biasanya indeksnya mulai dari 0 ya. Jadi dia nanti register indeksnya akan menyimpan posisi relatif dari elemen array-nya, bukan halaman pastinya ya. Dia mengurutkan. Nah, kemudian setiap kali BP, register BP ya, mengalamati memori data, register stack, karena di array ya berarti dia tertumpuk nanti ya. Segmen stack, tumpukan segmen berarti ya tumpukan, karena dia lebih dari satu. Ya, BP-nya akan menghasilkan alamat efektifnya. Dari prosesor 386 ke atas, ya, jenis pengalamatan akan memungkinkan kombinasi dari 32 bit register yang dikembangkan atau ESP, E-nya extended ya, stack pointer. Contohnya, kalau yang sebelumnya kan kita umpamanya yang tanpa ininya ya, tanpa indeks, berarti dia umpamanya DL, dalam kurung AX gitu ya. Jadi isi daripada AX tersebut menuju alamatnya ya, isi dari alamat. AX-nya 1000. Ingat lagi kalau alamat dia ditambahkan dengan data segmen ya, segmen yang dikali 10. Harus ditambah berapa isi dari AX. Cuman isi tadi bukan itu yang dipindahkan atau diduplikat ke DL, tetapi adalah menjadi alamatnya. Umpamanya dia 100 ditambah dengan data segmennya umpamanya juga 1000 dikali 1, jadi ya 10.000 dikali 10, 10.000 ditambah dengan 100 berarti alamat 10.100. Nah, isi dari alamat 10.100 itu yang diduplikat ke DL. Nah, kalau ini sekarang dia karena ada plusnya, berarti dia ada 2. Jadi EX ditambah EBX. Mana base-nya adalah register AX, sedangkan indeksnya adalah register BX. Nah, ini dia. Ini perbedaannya. Nah, ini dia kan tidak langsung memorinya. Nah, kecuali angkanya langsung memori di situ dalam kurung, ya itu berarti dia akan menuju alamat 1000 heksa dalam kurung tapi ya. Jadi dengan 10.000 heksa, dengan 10.000 heksa dalam kurung, itu akan berbeda. Kalau 1000 heksa dalam kurung, berarti nilai 1000 itu yang diduplikat ke DL. Sedangkan kalau umpamanya 1000 heksa dalam tanda kurung ini adalah alamat 1000 heksa, isi alamat 1000 heksa yang diduplikat ke DL. Beda. Kalau 1000 heksa ke DL, berarti DL-nya 1000 heksa. Tapi alamat 1000 heksa itu tergantung dari isinya kan. Isi 1000 heksa itu apa? Berapa besarnya? Itu yang diduplikat. Itu perbedaan pengamatan tidak langsung dengan langsung. Ini tidak langsung ya, karena register. Jadi karena dia plus indeks, nanti dia adalah bukan nilai EAX ditambah EBX ya, tetapi adalah besarnya EAX, isinya ya menjadi alamat ditambah dengan EBX. Nah, alamat tersebut isinya berapa? Itu yang diduplikat ke DL. Jadi isi EAX tidak duplikat ke DL, isi EBX tidak duplikat ke BL, tapi dia menunjukkan alamat. Ya, kemarin waktu yang belum plus juga sama ya. Kemudian dalam kurung EAX, berarti isi EAX itu berapa nilainya, kemudian ditambah dengan apa segmen, baru dia isi dari alamat tersebutlah yang diduplikat ke DL. Bukan isi dari EAX atau EBX. Jadi jika register EBP digunakan, data yang terletak di dalam segmen bukan dari segmen data, ya, pointer ya, gas pointer. Nanti akan kita contohkan. Contohnya move
DX, BX ditambah DI. Jadi ketika prosesor beroperasi pada model real atau DOS itu ya, umpamanya BX-nya berisi 1000 heksa dan DI-nya adalah 10 heksa. Di mana data segmennya umpamanya 100 heksa. Nah, di mana data segmen ingat lagi ini 3 dia, pertama adalah BX-nya, ditambah dengan DI-nya, ditambah dengan data segmen. Cuman data segmen harus dikali 10. Jadi kalau data segmennya 100 menjadi 1000. 1000 ditambah dengan BX 1000 menjadi 2000, ditambah DI 10 menjadi 2010. Nah, instruksi inilah akan menjadi lock ya. Data di lokasi 2010 diduplikat ke DX. Jadi bukan isi BX, bukan isi DI. Ya. Jadi dia nilainya tersebut menunjuk alamat. Nah, alamat tersebutlah yang diisi dari alamat tersebut yang diduplikat ke DX. Ya, seperti itu. Oh, kemarin kan hanya satu ya, tidak aja BX saja atau nilai saja, atau nanti nilai di dalam tanda kurung, atau nanti register di dalam tanda kurung. Yang 4 kemarin ya. Nah, ini contoh. Jika isi alamat dari 2010 tersebut ya, di mana DI-nya adalah nilainya 10, kan? Kemudian BX-nya adalah nilainya 1000, gitu ya. BX, nilainya 10 heksa ya, 1000 heksa ya. 10, tapi dia 16 bit. Jadi ini ditambah ini, kemudian ditambah lagi dengan data segmen. Karena data segmennya umpamanya dia adalah 1010 baru. Data segmennya 100 tadi, ya akan menjadi dikali 10, 1000. Ya. Jadi data inilah 10 ditambah 1000, ditambah lagi dengan data segmen yang dikali 10. Jadi dia 2010. Data 2010 ini yang didekat ke DX. Jadi tidak ada hubungannya dengan ini kan. Alamat ini isinya berapa? Nah, ini kan contohnya. Contoh ya, alamat isi dari 2010 ke 2011 itu dapat 03 dan AB. Jadi dia AB 03. Ini adalah memori tertinggi ya. Ini baru isinya 16 ya. 16. Jadi karena EBX itu extended ya. EBX ya EDX itu dia adalah 32 bit. Sedangkan yang 16 bit depannya tidak ada perubahan. Jadi kalau ada isi ini dia tetap nilai sebelumnya yang berisi hanya 16 ke belakang. Karena dia datanya adalah 16 bit. PX ya, 16 bit. Nah, dia 16 bit yang separuhnya lagi yang lebih besar itu dia tidak berubah. Itu dia pengamatan base plus index. Kita contohnya aja ya. Ini ada cara penulisan yang lain gitu ya, tapi dia sebagian besar penulisannya ya seperti ini. Nanti beda software ya, ada beberapa perbedaan. Remove DX, BX, DI. Ada juga yang ditulis dengan DS, BS, DI ya, dipisah itu tidak ada. Nah, kita gunakan yang ini kembali sebagai besar ya. Ini beberapa pengamatan base plus index ya. Ini kembali base index plus biasanya basis ya. Remove CS, BX, DI dalam tanda kurung ya. Jadi dia 16 bit DI. Ingat dalam tanda kurung berarti dia adalah alamat, nanti dia bukan nilai BS. Jadi bukan nilai BX, isi BX ya ditambah DI itu yang ditambah, bukan itu saja ya. Jadi isi BX ditambah dengan data segmen yang dikali 10. Isi dari alamat tersebut yang diduplikat ke CX. Jadi bukan tidak ada isi BX dan DI di dalam atau DI di dalam CX. BX-nya tetap, dan DI-nya tetap, CX-nya adalah dari alamat tertentu. Jadi BX dan DI hanya menunjuk alamat. Yang membawanya 8 bit. Ya, 8 bit. Yang BP, SI, ya 8 bit. Sama ya. Nah, yang nomor 3 kebalikannya.
Kalau tadi kan alamat yang ditunjuk oleh BX tambah DI ditambah dengan data segmen, isi dari alamat tersebut di copy atau diduplikat tulis CX. Nah, kalau yang nomor 2 hanya 8 bit saja ya bedanya. 16 CX ini BP. Nah, ini dia kebalikannya. Jadi isi dari SP ya diduplikat ke ya bukan ke BX ya. Jadi BX dan SI tetap ke alamat yang ditunjuk oleh BX ditambah dengan SI ditambah dengan data segmen. Nah, tadi BX-nya 100 atau 1000, SI-nya 100, berarti 1100 ditambah dengan data segmen. Alamat tersebut diduplikat oleh di copy hasil isi SP ini. Nah, ini isi SP ya, isi SP. Kalau ini bukan, ini alamat. Ini isi SP-nya diduplikat ke alamat yang ditunjuk oleh BX tambah SI ditambah dengan data segmen. 16 bit karena BX. BP 8 bit karena AH ya. Isi daripada AH diduplikat ke dalam alamat yang ditunjuk oleh BP ditambah dengan DI ditambah dengan data segmen. Alamat itu isi ini diduplikat. Sehingga alamat tersebut isinya sama dengan AH. Ini alamat ini BX tambah SI. Alamat yang ditunjuk oleh BX tambah SI ditambah dengan data segmen sama isinya dengan SP. Ini sama lagi dengan di atas ya. Nah, ini lihat 8 bit ya. CL 8 bit. Ini kan 32 bit, 32 bit. Tapi ingat, kalau ini tidak ada kurungnya, ini nggak bisa. Ya, tidak bisa. Kalau move nanti adalah registernya sama ya. Ini kalau ini alamat yang ditunjuk dia. Bukan isi dari EDX. Kalau isi EDX tidak akan muat di dalam CL. Karena CL itu ada 8 bit. Sedangkan EDX adalah 32 bit. EDI 32 bit. Tapi dia ini alamat. Nah, isi dari X berapa? Ditambah dengan isi DI berapa? Ditambah dengan data segmen. Alamat tersebut isinya, jadi alamat umpamanya alamat besar belum tentu isinya besar ya. Belum tentu. Karena tidak ada hubungan alamat dengan besarnya alamat dengan isi. Ya. Tapi jika isinya melebihi 8 bit, ya itu dia kan overflow. Itu bukan alamat besar, dia isinya besar tidak. Karena isi dengan nomor tidak berhubungan ya. Umpamanya nomor rumah nomor 1 dengan nomor rumah nomor 50, oh itu 50 lebih banyak orangnya enggak pasti kan? Bisa-bisa yang nomor 1 lebih banyak orangnya daripada alamat rumah nomor 50. Jadi alamat rumah tidak menentukan banyak isinya. Ini juga. Kalau ini tidak ada kurungnya, salah satu ini nggak bisa. Move, ingat lagi, move itu registernya harus sama 8 bit sama 8 bit, 16 sama 16, 32 sama 32, 64 sama 64. Tapi ini adalah alamat. Bisa kan alamatnya besar? Ya bisa. Tapi kan isinya yang penting. Yang kalau duplikat kan isinya. Selagi isinya 8 bit, itu walaupun alamatnya besar, itu bisa. Nah ini dia. Jadi bisa. Tetapi kalau ini tidak ada kurung, umpamanya hanya EDS, CL, SDX atau CL, EDI itu tidak bisa. Karena dia registernya berbeda. Terus ini kan tidak ada hubungan dengan register. Register hanya menunjuk alamat. Alamat tersebutlah isinya berapa. Tapi kalau alamat tersebut isinya adalah lebih dari 8 bit, itu baru nggak bisa. Yang di bawah sama lagi dengan di atas hanya 32 bit ya. Jadi isi dari SCX dimasukin ke alamat. Jadi bukan ke register EAX atau EBX, alamat yang ditunjuk oleh EAX ditambah EBX ditambah dengan data segmen. Alamat tersebutlah SCX tersebut diisi. Ini 64 ini sama RAX. Nah, kalau RAX saja dia adalah berarti 64. Kalau dia kita jadikan 8 bit berarti nanti RAX-nya ini register A ya, register A ya 64 ya. Dimasukkan ke alamat yang ditunjuk oleh RSI ditambah dengan RDX ditambah data segmen. Jadi ya, itu berbeda. Bukan RSI-nya, bukan RBX-nya, tetapi alamat yang ditunjuk. Nah, isinya dia harus, alamat tersebut harus bisa menampung, karena RS itu 64 bit ya, tidak dia nanti tidak bisa. Ini harus diketahui juga, move isinya harus ini sama. Jadi dia
Alamat yang ditunjuk oleh RSI tambah RBS ini adalah alamat yang bisa menyimpan data 64 bit. Kalau dia hanya 32, ya itu tidak bisa. Kamu itu dia harus data yang sama. Nah, karena ada lebih dari satu, ya kan, nah indeks tadi, data array akan menggunakan pengamatan base plus index. Jadi dia datanya berupa memorinya berupa array. Tapi kalau array berarti dia ada indeksnya kan, indeksnya bahwa alamat pertama, alamat kedua, alamat ketiga dan seterusnya. Tapi kalau hanya tanpa array berarti dia hanya satu lokasi memori. Nah, kalau dengan array tersebut berarti dia datanya lebih dari satu memori. Nah, dia nanti akan bertumpuk, makanya disebut stack dia, stack. Dan contohnya, indeksnya ditunjukkan oleh DI ya, DI-nya elemen banyak elemennya ditunjukkan oleh DI. 1, 2, 3. Nah, ya ini kan tergantung ya, bukan. Di 1000 ini berarti ini 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Inilah elemennya, jumlah elemennya. Elemennya 20 ya, dia ini isinya 20. Sedangkan BS-nya adalah array-nya. Berapa array dia? Berapa tempat memorinya? Nah, katakan array-nya jumlahnya 100. Ini berarti dia nanti 101, 102, 103, dan seterusnya. Ya. I di dalam itu adalah indeks. Contohnya di bawah nanti kita program pendek ya, memindahkan elemen array 10 heksa ke elemen array 20 heksa. Nah, perhatikan bahwa jumlah elemen array dimuat di dalam register DI. Ya. Elemen array-nya ya, berapa jumlah elemennya, DI dia. Istilahnya indeksnya. Kemudian isi array sudah diisi awal ya 10 heksa. Yang 10 heksa itu berisi 20 heksa alamat elemennya ya, elemen 20 heksa. Modelnya small, kenapa? Ada data dan ada kode. Ini kode, ini data. Nah, ini tadi ya. Array. Datanya byte ya, B. Labelnya array. Ini nggak kita buat ya. Nah, ini dari aplikasi nanti dia akan buat bahasa mesinnya ini. Ini array, labelnya array. Jenis datanya byte. Nah, ini duplikat. Berarti ada 16 duplikat. Nah, kemudian data yang keduanya adalah byte juga. Ya. Berarti kan 8 bit ya. Berarti 2 angka itu kan. 9 itu dia mulai dari 00 sampai 111. 2 juga mulai dari 0, 111. 1 itu kan F. 9 berarti 8 bit atau byte ya. Byte itu 8 bit. Word 16, double word 32 ya. Ini dia yang biasa, hanya 29, 1 ya. Nah, ini yang satu lagi adalah duplikat sama, 20. Datanya juga 8 bit atau byte ya. Nah, ini kodenya pertamanya. Label ini tadi. Array. Offset dari array, ini kan arraynya ke dalam DX dipindahkan. 16 tadi ya. Kemudian isinya DI diisi. Banyaknya adalah 10 heksa. 10 heksa. Jadi dia banyaknya DI itu adalah berarti elemennya 10 heksa. Ya, 10 heksa. Kalau isi AL. Nah, ini kan isinya 10 heksa. 10 heksa ditambah dengan BX. BX ini adalah 16 duplikat ya. Sekali. Untuk mendapatkan elemen 10 heksa tadi ya. Kemudian ya, tadi DI-nya 10 heksa, DI-nya karena DI itu udah masuk ke sini ya namanya. DI dimasukin ke datanya duplikat 20. Jadi DI sekarang bukan 10 heksa lagi, jadi 20 heksa. Nah, isi dari AL tadi, AL berapa? Adalah alamat isinya BX, itu adalah option array tadi 16 duplikat, ditambah dengan DI, ya, itulah yang duplikat. Kalau ini adalah alamat yang ditunjuk, bukan isi daripada 10 heksa ya.
Tapi 10 hexa itu menunjuk alamat. Masukin ke AL. Nah, baru DI-nya diisi 20 sekarang. Nah, isi daripada AL tadi yang ditunjuk oleh alamat BX tambah DI ditambah dengan, ingat lagi data segmen ya, alamat tersebut, isi dari alamat tersebut, ya, ini dia dimasukin ke dalam BX ditambah alamat yang ditunjuk oleh BX tambah DI. Karena alamatnya sama. DI-nya sudah sekarang tadi di atasnya adalah DX-nya alamatnya. Oh, BX-nya ada 16 tadi ya, ditambah dengan 10 tambah data segmen, sekarang dia 20 ditambah data. Jadi data yang alamat pertama tadi tidak ditimpa, tapi 2 kali diisi. Satu adalah isinya DI alamat. Jumlah DI adalah 10 hexa ditambah dengan BX 16 ya, ditambah data segmen. Yang keduanya yang data yang sama ya. Tadi yang 10 ininya di alamat yang berikutnya, isi yang AL tadi kan isi AL ini dimasukkan ke dalam data alamat yang berbeda. Perbedaannya mana? Ini DI-nya sama ya. Ininya 20 hexa, DI-nya berbeda. BX-nya sama, yang berbeda DI-nya. Jadi dia BX ditambah 10 hexa, yang keduanya BX ditambah dengan 20. Jadi ditambah alamat 20 hexa. Nah, ini dia contoh duplikat. Nah, ini menunjukkan bahwa dia adalah datanya lebih dari 1 kali. 20 kali elemennya ya, 129. Itu contoh penggunaan daripada indeks ya, indeks. Nah, kemudian masuk alamat yang berikutnya. Nah, saya kembali dulu ke sini ya, ke bab sebelumnya tadi yang A-nya. Nah, register belum muncul ya, sebentar. Pengalamatan yang ke-6 ya sekarang ya. Tadi yang kelima adalah base plus index. Yang minggu kemarin kita adalah register, pengalamatan segera, pengalamatan langsung, pengalamatan tidak langsung. Nah, sama tadi pengalamatan base plus index. Nah, sekarang dia pengalamatan relatif. Ya. Dia mirip dengan pengalamatan immediate ya, relatif. Yang ke-6 itu ya, yang ke-6. Pengalamatan yang ke-6. Register relatif ada di sini, pengamatan relatif register ya. Karena kan kalau sebelumnya kan hanya pengalamatan segera ya, berarti dia adalah berupa angka ya. Pengalamatan langsung berarti dia adalah berupa alamat. Nah, ini pengamatan relatif. Ini mirip dia kemarin. Yang berupa cuma angka ditambah dengan register. Disebut relatif register. Tidak murni register. Kalau register kan hanya BX saja. BX, AX. Ya. AX, BX. Nah, ini dia BX ditambah dengan 1000 hex. Jadi register pengalaman relatif mirip dengan pengalamatan base plus index tadi. Ya. Cuman kalau tadi kan dua-duanya register. Namanya BX dengan DI. Kan? Nah, kalau sekarang dia BX dengan nilai tertentu. Nah, nilai ya. Tadi kan register dua-duanya. BX dengan register BX dengan DI. Nah, sebelumnya ya. Kita balik. Ini aja contohnya ya. Nah, ini. BX tambah DI. Nah, relatif dia DI-nya itu berubah menjadi angka. Konstanta. Nah, move AX, dalam kurung BX ditambah 1000 hexa. BX ditambah 2000 hexa. Relatifnya. Yang buat relatifnya adalah yang bilangan ini. Kalau BX dengan register berarti dia base plus index. Ada perbedaannya. Jadi dia mirip dengan base plus index, tetapi indeksnya diganti dengan bilangan konstanta. Jadi pada register pengalamatan relatif
Data dalam memori dialamati dengan menambahkan atau perpindahan attachment ke isi basis atau register index. Data ya tambah. Contohnya ini, move AS, BX ditambah, tadi ditambah DI, BP, dan sebagainya. Sekarang dia berhubungan indeks ya, dia ditambah dengan nilai tertentu. Jadi contohnya umpamanya BX-nya 100, sudah pasti dia kan, data segmennya umpamanya 200, sudah. Dan 100 ditambah dengan 1000 kan. Nah kalau yang tadi kan kita harus tahu dua-duanya. DI-nya berapa? BX-nya berapa? Baru data segmennya berapa? Jadi ada 3 kan yang tidak kita ketahui. Isi BX berapa, isi DI berapa, kemudian data segmen berapa, nanti yang tambah 10. Sedangkan pengalamatan relatif, ya, relatif register ya, yang satunya sudah diketahui karena dia berupa relatifnya berupa nilai. Nah, diketahui 1000 ya udah. Yang berarti yang kita cari adalah isi BX berapa ditambah data segmen berapa. Ya. Nah, contohnya umpamanya BX 1000, data segmennya 200. Sehingga nanti alamat yang dihasilkan adalah data segmen dikali 10, berarti dia data segmennya menjadi 2000, ditambah dengan 100, ditambah dengan 1000, karena 1000-nya udah konstanta. 1000-nya sudah konstanta. Dapatnya nanti data segmennya 2000 menjadi 3000, 200 menjadi 2000, konstantanya 1000 udah 3000. BX-nya 100 ya 3100. Data 3 isi dari alamat 3100 hexa itu yang diduplikat ke dalam register AX. Jadi register AX isinya adalah alamat yang ditunjuk oleh isi dari BX ditambah 1000 ditambah dengan data segmen yang dikali 10. Jadi ya. Nah, dari prosesor 386 ke atas gitu ya, dari 16 bit sampai 64 bit. Nah, jadi perpindahannya bisa 32 bit gitu. Jadi kecuali register ESP. Ingat ukuran dari segmen real adalah panjangnya 64 KB. Pada saat menggunakan modus atau model real ya, DOS. Di satu segmennya tidak boleh lebih dari 64. Itu perpindahannya. Ini contohnya tadi. Jadi data segmennya adalah 200, jadi dikali 10 2000. Sedangkan dia kan BX ya, BX-nya isinya 100 ya, 1 hexa. Jadi kemudian ininya konstanta 1000 ya kan, jadi 100 ditambah 1000 di 1100 ditambah dengan 2000 3100. Alamat 3100 itu isinya apa? Ini contohnya ya, ini contoh isinya bisa berbeda. 76 untuk alamat rendahnya, 8 bitnya, 0 untuk alamat tingginya atau 16 bitnya. Jadi isi EAX karena dia adalah 16 bit ya AX. Tapi kalau EAX baru ininya pindah. Datanya hanya 4 seperti ini ya berarti sininya jadi 0000. Ya, itu dia. Karena datanya hanya 16 bit, berarti dia yang 16 bit nah tetap EAX-nya tetap 16 bit yang terbesar, tetap isi nilai sebelumnya. 16 bit yang di belakang baru yang diganti oleh alamat yang ditunjuk oleh BX ditambah 1000 hexa ditambah data segmen. Ini kebetulan isinya ini ya, ini isi dari memori ya, tahu kita. Ini beberapa contoh. DI ditambah 100 hexa ditambah dengan data segmen, alamat tersebut isinya diduplikat ke AX. Kalau dia di register 16 bit ya semuanya penuh. Isi di depannya 0 kalaupun datanya kecil ya. Tapi kalau dia 32 bit berarti yang 16 bit terakhir saja yang diubah. Dari depannya tetap sama seperti ini. Ini dia kita menggunakan prosesor 32 bit. Kita menggunakan perintah 16 bit. Sehingga 16 bit di depannya tidak berubah. Tapi kalau kita gunakan prosesor 16 bit juga, berarti yang di depannya tadi ini kosong ya. Pokoknya datanya hanya 76, berarti dia ya ini jadi 00. Tapi kalau ininya EAX, di sini EBX gitu ya, berarti dia berarti ininya EAX, ini terserah. EAX berarti isinya ini nanti
Jadi datanya hanya ini. Nah, berarti dia kan ininya di kosong kan. Jadi dia mulai 3.100, 3.101, 3.102, 3.103. Ini karena nggak ada nilai ya 0, berarti dia A076 ininya 0000. Jadi karena registernya 16, berarti dia 16 juga. Nah, ini dia sama. Ini sama ya, ini 8 bit. Ini sama ya. Ini array yang ditentukan tadi ya. Di copy BL ke dalam segmen memori, lokasinya yang dialamati oleh array SI. Yang menggunakan array ya, seperti ini. Sama. 16 bit sama. Ya. 32 bit ya. Jadi isi dari, ini kebalikannya ya, isi daripada EAX diberikan ke alamat yang ditunjuk oleh EBX ya, yang dialamati oleh EBX plus array-nya. Array plus EBX yang tambah. Ya kan? Kalau memori dia di model real ditambah dengan data segmen DS ya. DS-nya berapa dia yang dikali 10. Dan kalau ingat juga untuk sistem real bahwa satu segmennya hanya bisa sampai 64 bit ya. Byte 64 byte. Jadi kita juga tidak boleh lebih segmennya ya. Oh iya, makasih. Ini gabungan lagi ya. Berikutnya ya nomor 7. Jadi ada satu lagi di sini. Ya, jadi base relatif plus indeks. Nah, ini pengamatan relatif, ini relatif, plus indeks. Jadi ada 3 isinya. Base, relatif, plus indeks. Ada base-nya, ada relatifnya, ada yang indeksnya. Relatif adalah berupa bilangan, sedangkan indeks adalah untuk menunjukkan indeks elemennya nanti. Base adalah gabungan dari yang kedua tadi. Ya. Base relatif indeks. Sebelumnya ini adalah relatif ya, yang sebentar sebelumnya. Nah, ini ya yang relatif. PX ditambah sesuatu nilai. Yang sebelumnya ini adalah base plus indeks. Dua-duanya register, tetapi yang satunya menggunakan indeks ya, base plus indeks. Nah, kemudian yang kedua, indeksnya diganti dengan bilangan, jadi base relatif. Base relatif. Nah, ini gabungannya. Base-nya ada, indeksnya ada, relatifnya juga ada. Jadi ada 3 komponen di dalamnya. Jadi base relatif plus indeks. Base relatif berarti plus indeks. Jadi ada base-nya, ada indeksnya, ada relatifnya. Jadi, kalau plus ya boleh bolak-balik ya, boleh bolak-balik. Nah, ini contohnya. Move AX BX ditambah SIA itu tadi adalah base plus indeks ya. Kalau BX ditambah 100 heksa itu adalah base relatif. Nah, ini tiga-tiganya base relatifnya ada, indeksnya juga ada. BX ditambah SI ditambah konstanta. Ini 100 heksa contohnya ya. Dan ini bukan 3, ditambah lagi karena di dalam tanda kurung kotak ya. Berarti dia nanti akan ditambah lagi dengan data segmen kalau dia di model real ya. Data segmen DS. Jadi perpindahan 100 heksa
ditambahkan dengan data BS-nya, ditambah baru nanti data segmennya. Jadi ada 4 komponen di situ. Jadi alamat besarnya nilai tersebut menjadi alamat dia. Alamat itulah isinya berapa. Itulah yang diduplikat ke AF. Jadi bukan isi BS, bukan isi SI, bukan nilai 100 yang masuk ke AF. Tapi nilai tersebut adalah BS nilai isinya berapa, ditambah dengan SI nilai isinya berapa, ditambah dengan 100, ditambah dengan data segmen. Itu adalah alamat, itu isi dari alamat tersebut. Nah, menjadi alamat yang nilai tersebut. Katakan BS-nya 100, SI-nya 2000, jadi 3000 ditambah dengan 100, ditambah lagi dengan alamat tersebutlah yang sebentar ini ribut. Bentar ya. Nah, ini ya. Jadi ada 4 komponen yang menentukan alamatnya. Register basisnya BS, contohnya register indeksnya SI, kemudian relatifnya adalah nilai konstan ya, ini 100, kemudian ditambah lagi untuk data segmen untuk yang hanya menunjukkan modus real ya. Jadi bukan hanya 100 ya, ada 3 ditambah dengan data segmennya. Contohnya di sini, BS-nya 20 heksa, SI-nya 10 heksa, data segmennya 1000. Jadi, ingat data segmen 1000 dikali 10 jadi 10.000, ditambah dengan 20, ditambah dengan 10, berarti 10.030, ditambah lagi dengan 100. 10.130. Alamat tersebutlah isinya berapa. Memang cukup rumit ya. Jadi assembly memang ribet. Karena dia semua menuju alamat ya. Jadi langsung menuju memori. Isinya apa ditaruh di memori mana. Semuanya langsung ke memori. Maka pengelamatan adalah hal yang sangat penting. Nah, kalau model pengalaman kita nggak bisa, otomatis nanti yang lainnya juga. Makanya kita bisa dari model pengelamatan suatu jenis prosesor dengan prosesor lain juga akan berbeda. Pokoknya Intel dengan Motorola aja saja itu udah berbeda. Karena nanti registernya berbeda. Nah, kalau bahasa tingkat tinggi ada penerjemahannya ya, dia ada penerjemah. Pengelamatan berbeda. Kalau Intel dia mengamati nilai rendah di halamat rendah. Umpamanya tadi 8 terkecil gitu ya, 16 tadi ada yang 16 contohnya yang di atas saya ambil dulu. Nah, ini contohnya tadi. 76 kan alamat terkecil, alamat 3100 ya. Sedangkan A0 adalah alamat 3101. Kan lebih tinggi A0 daripada 76 ya. 76 di rendah bagian belakang, A0-nya di depan. Tapi kalau yang Motorola kebalikannya, A0-nya yang di bawah sini. 76-nya di sini, di kebalikannya. Makanya nanti kalau ini langsung dipakai, itu dia akan bermasalah. Jadi ya, ada 3 komponen. Jadi alamat tersebutlah yang dipindahkan. Memang rumit. Ini contoh beberapa contoh pemakaian. Nah, ini yang tadi ya. Nilai yang, nah ini tadi BS-nya 20, SI-nya 10, DS-nya 1000, kemudian ininya 100 relatifnya. Jadi nilai SI 10, nilai BS 20, 20 tambah 10, jadi 30, ya kan? Kemudian base-nya, relatifnya 100 menjadi 130 ditambah dengan data segmen. Data segmennya 1000, berarti jadi 10.000. 10.130. Ini datanya. Karena dia ini adalah 16 ya, berarti dia yang ininya 8 bit, 8 bit. Karena paling rendah itu 8 bit, 16. Nah, yang ininya tidak berpengaruh sama. Tapi kalau sini EAX, berarti dia ini walaupun 16 ini, berarti ini 0, berarti ini 00, K3, 16.
isi alamat ini ya. Pindah ke alamat sini. Nah, kita azan maghrib ya, kita istirahat dulu. Ini beberapa contoh ya di sini kita. Contoh, sama ada 3 komponennya ya. Ini sama dengan tadi, hanya 20 hexa ya. Kalau tadi kan 100 bedanya. Nah, ini sama. Ya. File bs.di ini dia isi dari data segmen memori yang dialamati oleh jumlah dari file ditambah dengan bs. Jadi file itu adalah label ya. Label ditambah dengan bs. Jadi kalau label dia tidak perlu ditambah. Ya. Sama dengan yang tadi yang 2 juga ya. Ini list juga label. Cuman kebalikannya, isi dari CL yang dimasukin ke alamat yang ditunjuk oleh list ditambah BP tambah DI tambah data segmen. Nah, isi CL ditaruh di situ, di alamat situ. Ini sama juga. Cuman dia jadi 4 ya. Isi dari list ditambah dengan BP ditambah SI tambah 4. Nah, ini kebalikannya. Isi dari file ditambah dengan MBS ditambah dengan SCS ditambah 2 ditambah data segmen tentunya ya. Alamat tersebut isinya berapa dipindahkan ke register EAS. Kalau ini kebalikannya, DH yang dipindahkan ke alamat ini. Nah, ini kita sampai sini dulu. Kita istirahat untuk sholat maghrib ya. 10 sampai 15 menit ya. Nanti kita lanjutkan lagi jam 6.20 lah ya, jam 20. Kita tutup ya kalau kita ya. Ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ketemu lagi minggu depan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.